Ya, saya lanjutkan tuh pertanyaan berikutnya nih, mengapa banyak orang lebih suka berdebat daripada menyelidiki hikmah Tuhan atau apa yang jadi kehendak Tuhan? Ini menurut pandangan Kopeter bagaimana kira-kira? Iya, sebetulnya ini pertanyaan yang panjang penjelasannya, bisa berseri-seri juga. Saya mendalami banyak ayat kemarin itu waktu mempersiapkan ini begitu ya. Jadi intisarinya memang perdebatan-perdebatan yang ya ini dalam pengertian tidak terlalu penting dan mendasar, yang tidak menghasilkan hikmat tadi ya. Iya. Itu sesungguhnya seringkali begitu disebabkan oleh, ini harus apa adanya saya sampaikan, bahwa disebabkan oleh ego begitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin ditunjukkan, ada sesuatu yang ingin dipamerkan, ada sesuatu yang ingin ditampilkan begitu, dan kemudian berlanjut kepada semacam harapan akan pengakuan-pengakuan setidaknya begitu ya, semacam satu pandangan yang positif, bahkan pandangan yang baik, bahkan lebih lagi pandangan orang kemudian melihat itu bahwa sesuatu yang hebat begitu. Jadi ini terus terang sesuatu yang semestinya ya harus dipikirkan berulang kali sebelum kita masuk di dalam semacam perdebatan, khususnya di antara anak-anak Tuhan. Ya, di antara anak Tuhan dengan agama lain itu saja sudah harus berpikir begitu ya, apakah kita perlu untuk memperdebatkan ini, dan kemudian apa tujuan perdebatan ini, dan kemudian apakah ini perlu di-share secara luas dan sebagainya, itu harus dipikirkan. Apalagi di antara anak-anak Tuhan ya. Terus terang kemarin waktu saya berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan apa ada contoh seperti ini? Wadah, kata Tuhan. Contohnya itu ada di dalam Markus pasal 9 ayat 33. Ya, itu ada di 3 Injil begitu, Matius 18 1 sampai 5, Lukas 9 46 sampai 48. Tapi kita baca di Markus saja. Ya, Markus 9 ayat 33 dan 34. Ini perdebatan sebetulnya. Ya, apa ini? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Perbincangan itu dalam bahasa Inggrisnya itu arguing. Ya, arguing. Jadi saling beradu argumen. Ya, berdebat ya, tadi di tengah jalan. Nah, 34, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lihat ini. Lihat ya. Ya. Yang dibicarakan waktu mereka mengikut Yesus itu bukan pembicaraan bagaimana melayani lebih lagi, bagaimana bisa menjadi saluran berkat seperti Yesus, bagaimana meneladani Yesus lebih lagi begitu ya. Tetapi yang dibicarakan, kamu sama aku hebat mana? Loh, ya ini kan pembicaraan apa? Pertama, apakah pembicaraan itu perlu? Arahnya kemana? Tujuannya apa? Tahu. Iya kan? Terus kemudian mereka berdebat tadi itu apa sesungguhnya yang mau mereka cari sebetulnya? Mereka ini kan sama-sama murid, sama-sama ya pengikut Yesus, sama-sama melayani Tuhan bersama-sama dengan Yesus, orang-orang yang istilahnya itu belajar dari Yesus begitu ya. Bahkan bisa dikatakan pembantu-pembantu, asisten-asisten dari Yesus pada waktu itu. Tetapi mengapa tidak dibicarakan pelayanannya yang dibahasnya? Kalau mereka membicarakan pelayanan apa segala macam itu tentu ada catatan-catatan yang manis begitu ya. Ya, tapi ini nanti yang menarik adalah ya murid-murid yang sama ini, yang dalam ayat ini kita lihat berdebat, ya, membicarakan tentang siapa yang paling besar di antara mereka begitu ya. Yang paling besar itu dekat dengan yang paling benar, dekat yang paling baik dan segala macam begitu, ya kan? Tapi murid-murid yang sama ini ada catatan yang berbeda di Kisah Para Rasul. Nanti kita baca itu, mereka bertemu lagi, berargumen lagi. Tetapi tidak membicarakan tentang siapa yang lebih besar. Nah itu, ini apa? Ini terjadi perubahan, berarti waktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus, mereka ini rupanya suka berdebat, tapi hal yang tidak penting. Waktu mereka sudah ngerti makna dari pelayanan, tujuan menjadi hamba Tuhan, dan mereka dipenuhi Roh Kudus, menerima amal agung, menyambut panggilan Tuhan, ya, merangkul visi dari Tuhan, apa yang terjadi? Mereka berdebat juga. Mungkin demikian, ya, meskipun saya memandangnya itu semacam berdiskusi, karena Alkitabnya di Kisah Para Rasul itu pakai kata-kata bertukar pikiran. Ya, mereka berdiskusi, mereka membicarakan sesuatu yang berbeda, yaitu tentang kemajuan pekerjaan Tuhan. Nah, kalau yang begini ini apa coba? Kalau ditanya kenapa orang suka berdebat, ya inilah pengen tahu siapa yang lebih besar di antara mereka, siapa lebih benar, siapa lebih baik, siapa kira-kira itu yang dianggap paling mengerti dan sebagainya begitu. Apa gunanya itu semua? Apa gunanya? Coba dipikirkan saja motif mereka sebetulnya apa sih? Nah itu kelihatan minimal begitu ya, minimal
mereka ingin dikagumi oleh sesama temannya, sesama 12 murid. Mereka bilang, wah aku kan gini-gini kamu gitu, ya masih anuan aku dong. Nah itu paling tidak diakui oleh sama muridnya sebagai yang lebih baik, lebih benar, lebih pintar dan sebagainya begitu. Nah itu loh, ya kan. Kemudian selanjutnya kalau itu kemudian sudah ada semacam pengakuan dari sesama rekannya, maka itu terus kemudian bisa ditarik lagi ke lingkup yang mungkin nanti lebih besar. Jadi kalau sudah ada pengakuan dari sama rekannya, nanti kalau pas pelayanan ketemu orang banyak, itu bisa menyebut ini teman kami, pemimpin kami, rekan kami yang paling utama. Nah, ujung-ujungnya semua ego lagi, semua intinya mencari nama untuk dirinya begitu. Ini yang kita takutkan adalah ini begitu. Harusnya kita lebih takut dengan ini begitu, daripada dengan penyalahgunaan karunia, nubuat apa segala macam. Itu perlu kita awasi, ya kita perlu awasi itu semua. Tapi yang perlu kita takutkan ini, hati-hati motif-motif kita. Apakah kita adalah hamba-hamba Tuhan? Kalau hamba-hamba Tuhan, kenapa kita berusaha untuk membuktikan sesuatu? Ya, kita bicarakan saja kemajuan pekerjaan Tuhan, bagaimana melayani lebih baik. Jadi menurut saya lebih daripada perdebatan teologi untuk membuktikan siapa yang lebih baik, lebih pandai, lebih pintar dan segala macam. Lebih baik diskusi tentang bagaimana kita menata dan mengatur sikap hati kita di hadapan Tuhan. Iya. Di posisi kita masing-masing kita saling mengingatkan, saling menguatkan begitu. Misalnya contoh saja, singkat saja. Satu merasa pandangan teologi pendeta yang lain keliru, iya kan? Alangkah baiknya itu bertemu begitu, diskusi begitu. Saya lihat itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di Amerika begitu ya. Meskipun ada juga yang suka berdebat begitu, tapi suasana debat di Amerika dengan di kita lain begitu. Ya, saya lihat itu ada perbedaan. Bukan saya memuji yang sana, tetapi tingkat penerimaan akan masalah debat-debat ini agak berbeda begitu. Dan mereka di sana ada budaya-budaya Kristen, kita enggak begitu ya. Jadi ini agak berbeda juga begitu. Nah, didatangi ngomong begitu, atau terus kemudian tanya dari hati ke hati begitu. Kira-kira bagaimana? Ya setidaknya begitu memberikan masukan. Ya misalnya satu sudah posting di media sosial, kita memberikan masukan, pandangan semestinya yang hati kita harus begini, harus begitu. Jadi jangan serang semacam pendapatnya itu. Mungkin yang sudah pendapatnya itu kita anggap keliru itu menyampaikan itu dengan motif yang salah begitu. Tetapi ketika kita menanggapinya begitu ya dengan menyerang pendapat itu, mungkin motif kita juga salah. Bisa jadi motif kita salah. Ya, entah itu menghakimi, entah itu kemudian ingin menunjukkan bahwa kita benar ya seperti ini. Ya, seperti murid-murid ini. Menunjukkan kita lebih benar, kita lebih baik, kita lebih patut diikuti daripada dia, begitu dan sebagainya. Daripada seperti itu ya kita lebih baik menyampaikan pesan-pesan masukan. Ya bagaimana semestinya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman. Ya itu. Jadi lebih ke arah dasarnya dulu kita perbaiki. Maka kalau dasarnya itu betul, kelanjutannya juga betul. Iya kan. Contoh misalnya sebuah pohon yang tidak berguna, kita tebang karena wah ini tidak berguna, langsung itu bagaikan perdebatan, tebang, disikat, dihabisi pohonnya. Tapi akarnya itu masih ada. Apa yang terjadi? Ya tumbuh lagi itu pohon. Iya kan? Mana yang lebih baik? Kita habisi batang pohonnya itu atau kita urusi akarnya? Akarnya ini kita bereskan, kita fokuskan ke situ. Ya kita cari lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara mengenai akar-akar ini bicara sudah perkara mendalam, membutuhkan hikmat. Ya. Gimana caranya? Ya kalau menebang pohon, begitu aja roboh pohonnya. Tetapi mencabut akar yang sudah begitu mendalam ini, nah itu tidak semudah itu. Memerlukan satu pengetahuan yang mendalam. Tidak bisa begitu. Sulit sekali kalau sudah berakar ya kan. Nah makanya itu ada sampai ditemukan pertemuan-pertemuan untuk mematikan akar satu tanaman misalnya. Nah itu ya, tapi itu soal nanti pembicaraan yang lainnya. Ya, tapi intinya saya takut bahwa perdebatan ini diwarnai oleh itu, dan masih banyak lagi seperti misalnya ayat-ayat itu ada yang mengatakan perdebatan ini berasal dari pikiran-pikiran negatif. Ini tidak usah ayatnya, kita tidak ada waktu untuk itu, tapi ini pikiran negatif. Ya artinya ketika kita melihat saudara kita itu pikiran kita itu keliru, ya pikiran negatif itu apapun, kebencian, menghakimi, curiga, ya. Kemudian merasa dia istilahnya itu kita memandang dia itu wah ini ada yang beres, dia ini ada maksud buruk. Jadi kita
berprasangka. Nah itu kata prasangka itu melibatkan banyak hal, melibatkan pikiran negatif, melibatkan mungkin iri, melibat pikiran negatif lah intinya. Pikiran itu bisa iri, bisa benci, bisa menghakimi, apapun lah. Akhirnya orang terus kemudian tidak setuju dengan itu, ya kan? Dia merasa orang ini pasti, nah itu pasti kira-kira begini nih. Lihat modelnya, lihat pengajarannya, lihat gayanya, oh ini ada maksud-maksud begini nih. Pikiran negatif. Nah kemudian supaya sekalian tidak diteruskan maksud dia, aku ajak ketemuan begitu gimana. Nah tapi masalahnya zaman sekarang ketemuannya itu bukan bertemu baik-baik begitu terus kemudian kita diskusi antar saudara, bukan, ketemunya di media sosial. Ini yang membuat terus kemudian ditonton, ya kan, ditonton oleh bangsa yang suka menonton. Nah coba lihat serempetan di pinggir jalan, nonton semua. Lihat tukang obat, ya kan, buka dagangan, nonton semua. Iya kan, ada apa, nonton semua bangsa ini. Yang pokoknya rame-rame nonton semua. Kalau perlu pekerjaan ditinggalkan, ikut nonton di situ. Seru nontonnya. Negara penonton, negara pengamat, negara komentator, negara penyimak. Inilah kita. Kalau menonton, tontonannya bermutu, ya, hikmat yang dibagikan, ya semua belajar hikmat. Iya. Tapi kalau yang dipertontonkan sesuatu yang terus kemudian, ya seperti murid-murid ini tidak bermutu begitu. Murid-murid Yesus memperdebatkan siapa yang lebih besar. Ya, makanya itu kalau baca ayat ini sebetulnya menarik sekali bahwa ketika ditanya Yesus mereka diam, tidak berani, ya kan. Itu saya bayangkan kalau Yesus tiba-tiba datang saat ini begitu di tengah-tengah orang-orang berdebat. Yesus datang jereng begitu, ngapain kamu ini ya? Paling ya diam semua begitu. Ya kan, persis murid-murid ini. Ya diam, tidak berani begitu. Tapi terus Tuhan tahu hati mereka, makanya itu kelanjutan dari ayat Markus 9 ayat 30. Nah, Yesus memanggil seorang anak kecil, ya kan? Menempatkannya di tengah-tengah mereka, memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Jadi Yesus berkata di awal, orang ingin menjadi terdahulu, hendaklah yang menjadi yang terakhir dan dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Yesus memberikan resep itu, petunjuk bahwa kalau mau kamu besar di hadapanku, ya, kamu sungguh-sungguh besar, melebihi saudara-saudaramu, kamu harus punya karakter ini. Karakter seperti pelayan, karakter yang mau mengalah, menjadi yang terakhir, ya, daripada yang terdahulu. Kemudian karakter seperti seorang anak kecil. Saya lanjutkan aja mengenai sebab lain ya. Sebab lain tadi pikiran negatif. Ada sebab lain misalnya adanya keraguan. Jadi orang berdebat seringkali begitu ya, karena dia sendiri sebenarnya ragu-ragu dengan yang dia yakini. Jadi untuk dia memantapkan keyakinan apa yang dia yakini, dia serang pendapat orang. Kalau orang itu sebetulnya suka berdebat, itu harus dicurigai sebetulnya dia itu mantap tidak dalam keyakinannya sebetulnya. Karena dia berusaha memantapkan keyakinannya dengan menyerang pendapat orang, membuktikan pendapat orang itu salah, kemudian dia menghibur diri bahwa dirinya betul gitu. Nah itu, jadi ada keraguan-keraguan, ada pertentangan-pertentangan dalam pikirannya begitu. Ya kalau dia yakin dengan yang dia yakini, sudah tidak bingung begitu. Ya dia tidak perlu berusaha meyakinkan orang bagaimana begitu, atau terus kemudian membuat orang lain itu seperti kayak kalah begitu, ya keliru atau bagaimana begitu. Ya kalau dia yakin, ya tidak perlu kami seperti itu. Dan masih ada beberapa lagi bahwa perdebatan ini memang sesuatu yang Tuhan tidak menyarankan. 1 Timotius 6 ayat 20. Ya silakan dibacakan. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, ayat 21 sekalian. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Ya, jadi ayat ini jelas sekali berkata hindari, ya, hindari omongan kosong, hindari perkataan yang tidak suci. Kemudian perkataan tidak suci itu apa ya? Itu mudah sekali ditemukan hari ini di media sosial, YouTube, perdebatan-perdebatan itu. Ya, yang contohnya ini ya minta maaf ya, ini pendeta, ini gelarnya juga doktor, master dan sebagainya begitu, ya kan? Tapi omongannya itu goblok, tolol, itu dipapung jadi judul dari videonya itu. Loh iya, kata-kata yang sebetulnya itu loh, apa pantas kata-kata seperti itu ya diucapkan seorang hamba Tuhan? Apakah itu omongan yang suci? Ya kata-kata seperti itu ya diucapkan pribadi aja kita harus mikir. Nggak ada yang dengar loh ya, kita ngomong begini tuh ya kadang-kadang kita harus
waspadai pilihan kata kita. Ini dipampang sebagai judul dari video. Jawaban goblok Ustadz siapa begitu. Tanggapan bodoh ya dari pendeta siapa. Loh, coba gimana itu? Kita bertanya-tanya sendiri ini sesungguhnya apa begitu. Belum lagi yang tadi disebutkan dalam ayat ini, pertentangan. Itu disuruh hindari. Ya. Kalau bisa itu apa? Hindari itu artinya apa? Ya jangan dilayani begitu. Bagaimana dengan salah satu seperti contoh perbedaan antara seperti pertentangan dan kata-kata Mongson tadi itu dengan mereka mungkin memiliki satu pandangan, loh Yesus juga menyatakan kata-kata mengenai munafik, mengenai bodoh dan sebagainya. Kata-kata ini bedanya apa dengan orang-orang yang di media sosial begitu. Kemudian juga kalau masalah pertentangan, bahkan Yesus juga membalikan ini dari banyak orang berpikir ini loh Yesus juga melakukan hal yang sama, jadi aku melakukan hal yang sama juga begitu tuh bedanya seperti apa? Oh itu bisa panjang, penjelasannya bisa panjang. Nanti lain waktu aja kita bahas ya mengenai ya beberapa memang terus terang ada yang menggunakan ayat-ayat semacam itu begitu untuk terus kemudian menunjukkan bahwa dia tidak apa-apa melakukan yang sama. Saya berikan sedikit petunjuk di dalam perjanjian lama saja ya, perjanjian lama. Tidak ada satu hamba Tuhan ya, yang berani bilang pakai kata-kata keras seperti itu. Contoh seperti para pengajar begitu, tidak pernah digambarkan para ahli Taurat atau seperti Ezra ya, atau orang-orang Lewi ya, yang mengajar itu tidak pernah digambarkan mereka pakai kata-kata begitu. Kata-kata keras itu ya, yang semacam itu biasanya ya, bukan cuma biasanya, bahkan buktinya begitu banyak ya dalam Alkitab itu. Ini pembedaan bahkan kelihatan jelas waktu Samuel berkata-kata kepada Saul dengan Nabi Nathan berkata-kata kepada Daud. Nah, itu perbedaan jelas sekali. Samuel bilang kepada Saul, perbuatan itu bodoh begitu. Nah, itu tuh kata-katanya itu memang. Ya, tapi bahkan Nabi Nathan itu bilang kata-kata yang teguran Tuhan yang juga keras. Itu tidak ada kata-kata itu. Nah, bayangkan itu. Siapa mereka? Nabi-nabi. Nabi-nabi kok bisa kata-katanya berbeda, padahal perbuatan Daud ini lebih jahat sebetulnya daripada yang diperbuat oleh Saul. Saul itu cuma bakar duluan begitu loh. Daud ini ngambil istrinya orang, ya kan, bunuh suami dari perempuan yang diambil itu begitu. Ini jahat sekali. Tapi teguran Nathan lain dengan Samuel kepada Saul begitu. Itu kok kenapa berbeda? Ya Tuhan suruhnya begitu. Kepada Samuel Tuhan titip pesan yang kata-katanya begitu. Kepada Nabi Nathan Tuhan titip pesan yang kata-katanya begitu. Ingat ya, ini dosa besar Daud ini, tapi tidak dikata-katain sampai seperti itu karena ya pesannya Tuhan begitu. Makanya bicara keras ini bukan sesuatu yang umum, ya, bukan sesuatu yang umum. Biasanya bicara sangat keras pakai istilah-istilah yang keras, ya, munafik kamu, bodoh kamu, tolol, itu semua ada di kitab-kitab nabi-nabi. Kenapa nabi-nabi berani bilang begitu? Ya Tuhan yang suruh, Tuhan yang suruh. Ya bukan itu dengan Yesus yang bilang kepada orang Farisi. Bagi saya itu Yesus bicara dalam konteks dia sebagai seorang nabi. Sehari-hari dia tidak pernah bicara begitu. Ya. Jadi ya silakan direnungkan. Tapi kalau orang ya teologianya tidak mengakui nabi itu bisa lain lagi begitu penafsirannya. Makanya itu, ya kan. Padahal ya panggilan kenabian juga ada pada Yesus begitu. Saya pikir itu sih. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ini kalau memang ini perdebatan tidak terlalu banyak fungsi untuk hari-hari ini begitu. Lalu diskusi seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita betul-betul sampai mengetahui, bukan hanya mengetahui tapi mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan. Nah ini mari kita sekarang pindah kepada apa yang tadi saya sebut tadi ya. Waktu murid-murid mempertengkarkan siapa yang lebih besar di antara mereka, kita pindah ke babak yang berbeda begitu. Ya, dalam Kisah Para Rasul. Ini murid-murid yang sama, ya rasul-rasul juga. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11, kita baca mulai ayat 1, perhatikan ya. Ini menarik sekali karena banyak yang bisa kita pelajari dalam pemaparan ini, dalam ayat-ayat berikut ini. Nah, ini peristiwanya adalah setelah Kisah Para Rasul pasal 10, di mana Petrus melayani Kornelius. Kornelius ini orang Romawi, ya, bukan orang Yahudi, tetapi ternyata diinjili terima Roh Kudus. Ya, oke? Nah, kemudian apa yang terjadi? Rupanya sejauh ini jemaat itu isinya orang-orang Yahudi, ya, semua yang kemudian menjadi percaya. Baru di Kisah Para Rasul 10 ini ada orang yang bukan Yahudi yang ternyata juga percaya.
dilayani oleh Petrus, bertobat, percaya, terima Roh Kudus juga begitu. Nah itu, makanya terus kemudian selesai pelayanan itu, Petrus kembali pulang ke Yerusalem, dia ditanya oleh jemaat di sana begitu. Nah ini coba kita baca ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 1 mulai. Rasul-rasul, perhatikan, rasul-rasul bukan satu itu ya, rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat. Nah ini orang-orang yang memegang hukum-hukum Taurat, meskipun sudah percaya, berselisih pendapat dengan dia. Berselisih pendapat. Nah ini sesuatu yang berbeda pandangan. Ya, ada perbedaan pandangan seperti yang sering kita lihat dalam debat-debat ini. Satu memandang ini, satu memandang itu. Perbedaan pandangan terjadi. Apa yang terjadi? Ayat 3, kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi dimasalahkan. Loh itu tidak boleh kamu, orang Yahudi makan barang-barang orang yang tidak bersunat begitu. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Ya, terus Petrus ceritakan seluruh rangkaian itu bagaimana dia bisa melayani Cornelius. Ayat yang ke-5 ya, sampai ayat yang ke-17. Ya kan? Ayat 5 sampai ayat yang ke-17. Nah, kita langsung lompat ke ayat 15 saja. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kesimpulan Petrus, jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Tuhan? Bagaimana mungkin aku mencegah dia? Nah perhatikan, Petrus ketika ada selisih pendapat, dikatakan dia sudah berlaku tidak betul, dia ceritakan semua, dia sharing. Sharingnya itu apa adanya, bisa di cross check kejadian dengan pasal sebelumnya. Itu cerita bohong apa enggak? Ceritanya benar-benar apa enggak begitu ya. Jadi dia ceritakan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang memang tidak ada maksud apa-apa, tulus. Jadi ini penting motif-motif ya. Motif-motif di dalam jemaat mula-mula itu sesuatu yang utama. Bahwa Petrus pun ini dipercaya karena sejauh ini dia teruji sebagai hamba Tuhan, motifnya bersih, tulus. Tidak ada cari uang ke orang Romawi begitu. Tidak ada kejar persembahan dan pengen hidup hidup nyaman, hidup mewah karena melayani orang kaya begitu. Ya, enggak. Ada dasarnya semua. Dan dasarnya itu disampaikan untuk diuji. Perhatikan ya, dari jemaat pertama ini, perhatikan. Tidak ada hamba Tuhan yang tidak terbuka untuk pengujian. Ini Petrus ini kepala rasul-rasul. Datang ditanyai. Dipertanyakan apakah yang kamu lakukan itu sudah betul. Menurut pendapat kami itu kamu tidak betul. Begini. Ini pimpinan rasul. Terdepan, terkemuka. Datang ditanya. Perhatikan. Dan Petrus bilang, urusannya apa dengan kamu? Aku yang memimpin di sini. Tidak ada begitu. Ya, Petrus ditanya, diajak diskusi, dia jelaskan apa adanya. Ya, dia tunjukkan bahwa dia dipimpin Tuhan, bahwa Tuhan menunjukkan dia seperti ini dan sebagainya. Itu suatu kesaksian yang jujur, kesaksian yang tulus, apa adanya sebagai hamba Tuhan. Kemudian perhatikan, ketika diuji, ya, ini banyak yang mempertanyakan, ya kan, tetapi mempertanyakan untuk mencari kebenaran. Berbeda dengan mempertanyakan untuk mencari kesalahan. Nah ini inti dari diskusi itu mestinya apa yang benar? Kebenaran apa yang bisa kita peroleh dari pengalamanmu ini, dari pelayananmu ini? Itu. Jadi bukan ini kamu salah, ini kamu salah. Tak buktikan kalau kamu salah. Yang satu, aku buktikan diriku benar. Bukan. Ternyata setelah dibuktikan, sama-sama saling membuktikan, tetap tidak ketemu siapa yang benar, siapa yang salah. Tetap ya benar dewe-dewe. Ya tidak ada habisnya ini. Ya, ini. Jadi mereka bertanya itu bukan untuk menunjukkan kesalahan dan terus membuktikan pendapatnya benar. Bukan. Pertemuan ini untuk yang benar apa Tuhan? Sesungguhnya bagaimana yang hendak engkau nyatakan? Apa yang engkau kerjakan saat ini? Apa yang engkau rencanakan saat ini? Engkau sedang bergerak kemana Tuhan? Apa yang hendak engkau tunjukkan melalui peristiwa ini Tuhan? Apakah betul ini dari engkau? Jadi dibuktikan ini memang dari Tuhan. Begitu loh. Bukan aku, pendapatku yang nanti benar. Ya, pendapatmu belum tentu benar. Ayo kita berargumen. Bukan. Berargumen ini tujuannya bukan ingin membuktikan yang tadi bersunat tuh pendapatnya betul dan Petrus kemudian membuktikan pendapatnya juga betul. Enggak. Ini sama-sama mencari apa yang diinginkan Tuhan. Melalui kejadian ini apa sih rencana Tuhan begitu. Nah perhatikan tanggapan dari jemaat.
setelah Petrus bilang apa adanya, ya, dengan integritas sebagai seorang hamba Tuhan, ayat 17 tadi. Jadi Tuhan tuh gini loh, Tuhan bekerja begini, kenyataannya seperti ini. Masa aku harus melawan Tuhan, begitu ya? Itu kata Petrus, ya kan? Tanggapan jemaat, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang. Iya. Ya, lalu memuliakan Tuhan. Nah ini sikap apa? Ini sikap orang yang mencari kebenaran, mencari pembukaan rencana Tuhan, pembukaan hikmat Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak bergerak, tidak melakukan ini, yaitu menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi, hendak mencurahkan Roh Kudus dalam kapasitas yang lebih besar, menjangkau bangsa-bangsa yang lain lebih daripada Yahudi, begitu kan? Nah itu. Mereka lihat itu, mereka dengar penjelasan itu, oh ya memang begitu. Mereka menjadi tenang, bukan tambah marah. Ayo debat kedua. Ayo debat dari yang ketiga. Kita masih mau buktikan siapa yang ini ya. Kalau tidak debat, bikin video sendiri-sendiri begitu. Ya, untuk membuktikan dalil siapa ini. Yang Tuhan rindukan, anak-anaknya berkumpul, berdiskusi, mencari tahu yang mana sih kehendak Tuhan. Apa sih yang merupakan hendak Tuhan kerjakan begitu. Apa sih rencana Tuhan lebih lanjut? Penyingkapan baru apalagi dalam kegeraan Tuhan, dalam hubungan dengan gereja Tuhan, penginjilan dan sebagainya. Itu yang sungguh-sungguh Tuhan mau kita diskusikan. Ya, bukan sesuatu yang siapa yang benar dan sebagainya. Ya, siapa yang benar, yang ujung-ujungnya siapa yang besar begitu ya. Jadi itu ya perhatikan ya. Kita ulangi sekali. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi mereka menguji bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Mereka menguji Roh Kudus bekerja. Roh Kudus dikaruniakan, ya kan? Kemudian orang-orang itu, Cornelius keluarganya, satu komunitasnya, satu keluarganya itu semuanya, ya, itu dijamah Tuhan. Mereka justru lihat, wah, Tuhan juga bekerja dengan cara seperti itu, ya. Intinya orang ini percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, terjadi perubahan hidup, jadi anak Tuhan, ya. Mungkin tidak sesuai dengan pikiranku sebelumnya, dengan teori-teoriku sebelumnya, ya kan? Tetapi ini ada orang yang sungguh diubah oleh Tuhan. Itu dinilai dari itu, sungguh-sungguh dijamah oleh Tuhan menjadi anak Tuhan akhirnya. Dipenuhi Roh Kudus, sudah kelihatan diteguhkan tuh waktu Roh Kudus bekerja. Karena Roh Kudus itu roh yang menentukan, ya, bahwa orang ini percaya atau enggak. Waktu jemaat mula-mula didirikan itu, percayalah dan bertobat, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi ini Roh Kudus salah satu tanda yang menjadi bukti bahwa mereka sungguh orang percaya. Karena Roh Kudus tidak akan turun, tidak akan bekerja terhadap orang yang tidak percaya. Itu loh. Tidak ada lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu prinsipnya. Nah, ketika Roh Kudus turun ke atas Cornelius, maka mereka tidak bisa berbantah lagi. Iya, Roh Kudus bekerja. Yang terjadi hari-hari ini kebalikan. Minta maaf ya, ini harus saya sampaikan, ya, bahwa belum dites, belum diuji betul-betul ada pekerjaan Roh Kudus di sana, sudah dicurigai. Benar nggak itu Roh Kudus? Iya. Iya. Benar nggak itu bertobat? Apa betul memang itu Roh Kudus yang bekerja? Jadi bawaannya sudah curiga aja, makanya tadi pikiran negatif ya. Iya, pikiran negatif. Jadi tidak bisa melihat kemudian bagaimana ya. Lebih ke arah sebetulnya, ya kalau menurut pendapatku sih tidak gitu ya orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, jadi bukannya terus kemudian itu seperti mencari kira-kira ini teman dalam Tuhan atau bukan dalam pengujian-pengujian yang betul begitu ya. Tetapi terus kemudian dengan mudah bisa ini sesat, ini menyimpang. Nah itu. Jadi standarnya sama sekali tidak jelas, semua menegakkan pendapat dan kebenarannya sendiri.